Selamat sore, kami kembali hadir menemani Anda dalam Reportase Sore edisi hari Kamis 17 Januari 2013. Saya Iqbal Kurniadi. Dan saya Tiffany Raitama, rangkaian informasi penting dan menarik telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Banjir membuat Jakarta menjelma menjadi kolam raksasa. Gubernur DKI Jakarta menyatakan Jakarta dalam keadaan tanggap darurat hingga tanggal 27 Januari mendatang. Curah hujan yang tinggi sepanjang Rabu hingga Kamis pagi membuat sejumlah wilayah di Indonesia juga dilanda banjir. Saudara, sejak pagi tadi sejumlah titik wilayah di Jakarta terendam, aktivitas ibu kota pun lumpuh. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita akan segera bergabung dengan Budi Adiputro yang berada di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Selamat sore Budi. Selamat sore Fani dan Iqbal. Ya Budi, silakan dengan reportase Anda selengkapnya. Baik, terima kasih. Dan saudara, meskipun hujan sudah berhenti mengguyur, namun banjir masih mengenangi persimpangan Grogol, tepatnya di depan Mall Citraland, tempat di mana saya berada saat ini. Dan saudara, meskipun tempat ini masih digenangi air, namun mobil kecil ataupun motor belum bisa melintasi ruas jalan ini. Yang bisa melintasi hanya mungkin mobil berbadan besar ataupun truk dan juga bus. Dan saudara, tentu saja tidak bisa hanya mobil kecil dan juga motor untuk melintasi ruas jalan ini dimanfaatkan oleh para penjajah jasa antar gerobak untuk bisa mengantarkan warga yang ingin melintas, baik itu berjalan kaki ataupun dengan membawa motor untuk bisa melintasi ruas jalan yang tergenang ini. Dan saudara, selain banyak penjajah jasa gerobak, hal ini juga dimanfaatkan oleh banyak warga sekitar yang datang ke lokasi tempat saya ada di sini. Warga sekitar banyak sekali yang datang di sekitar saya untuk bisa melihat bagaimana banjir yang terjadi di sekitar wilayah mereka. Sementara itu di seberang tempat saya berdiri sekarang, tepatnya di depan Universitas Trisakti dan juga Tarumanegara, arteri di depan kampus Trisakti dan Tarumanegara ini memang terputus untuk saat ini oleh karena ketinggian air yang masih cukup tinggi. Jadi Anda bisa lihat bahwa memang ketinggian air yang cukup tinggi sehingga membuat jalan arteri Es Parman dari arah Grogol menuju ke Tomang itu di depan kampus Trisakti dan Tarumanegara terputus. Namun meskipun begitu, tol dalam kota masih bisa berjalan meskipun tersendat. Untuk arah sebaliknya dari arah Tomang yang menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta, kali ini arus lalu lintas masih dalam keadaan yang cukup lancar. Ya saudara, banjir yang melanda Jakarta kalau bisa dibilang cukup dahsyat. Jakarta bisa diibaratkan seperti kolam raksasa. Dan berikut ini adalah pantauan udara reporter Putri Hanzani dan juru kamera Agus Supratman dengan menggunakan helikopter milik Polda Metro Jaya. Bagaikan kolam raksasa, seperti inilah kondisi ibu kota Jakarta pada Kamis siang. Sejumlah ruas jalan masih terendam air, bahkan hampir seluruh akses jalan terlihat lumpuh. Di Jakarta Timur, kawasan Kampung Melayu terendam oleh banjir luapan Kali Ciliwung. Luapan air bahkan sampai ke permukiman jalan dan juga rumah warga. Untuk mengatasi kemacetan luar biasa, polisi melakukan pengalihan arus. Arus lalu lintas dari Kampung Melayu maupun menuju ke arah Kasablanka dialihkan ke Jalan Otista lalu tembus ke Jalan MT Haryono, Jakarta. Selain perumahan, banjir juga menenggelamkan pertokoan, sekolah dan beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta Timur.
Dari pantauan udara, selain banjir juga terlihat kebakaran di kawasan Jatinegara. Di kawasan Kasablanka, Semanggi dan juga Daan Mogot, kondisinya pun serupa. Jakarta kali ini benar-benar menjadi kolam raksasa. Putri Hanzani, Agus Supratman, Jakarta. Ya saudara, banjir yang merendam Jakarta tidak hanya mengakibatkan ruas jalan terendam, tapi juga mengakibatkan pemukiman warga yang berada di dekat aliran sungai itu juga terkena imbasnya. Oleh karena itu sejumlah warga yang berada di dekat aliran sungai memilih untuk bertahan di rumah dan tidak beraktivitas keluar rumah. Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak malam hari membuat sebagian besar ruas jalan Jakarta terendam banjir. Salah satunya di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Beberapa kendaraan yang nekat menerobos air pun mogok. Beberapa lainnya terpaksa memutar arah. Di kawasan Jalan Pramuka Raya, ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Akibatnya sebagian ruas jalan ditutup dan tidak bisa dilewati kendaraan. Banjir juga menyebabkan jalan tol diperbolehkan dilewati sepeda motor. Seperti yang terlihat di ruas tol Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Taman Mini dan sebaliknya. Di Jakarta Barat, tanggul banjir Kanal Barat jebol. Akibatnya, air meluap hingga membuat arus lalu lintas di Jalan KS Tubun Palmerah lumpuh total. Tak sedikit kendaraan roda 2 mogok. Sejumlah warga juga mengungsi karena rumah mereka terendam air hingga setinggi pinggang orang dewasa. Di kawasan Sudirman Tamrin, banjir melumpuhkan aktivitas masyarakat. Sebagian besar perkantoran diliburkan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Namun para pekerja yang tidak libur tetap menerobos paksa banjir. Tak peduli seberapa dalam dan basah, terjangan air terus dilawan dengan berjalan kaki. Permasalahan tak berhenti sampai di situ. Mereka yang sudah sampai kantor kebingungan karena lagi-lagi terjebak dan tak tahu harus kemana menuju arah pulang. Alhasil, kendaraan apapun yang dapat menampung banyak orang digunakan untuk keluar dari kawasan banjir. Beberapa pengendara mobil dan motor siap-siap memilih maju terus melawan air atau mundur dan mencari jalan lain. Nah, ini salah satu kegiatan yang biasa kalau misalnya ada genangan air setinggi ini, pasti mobil-mobil banyak yang mogok dan hasilnya ini banyak yang saling membantu. Kayak mobil yang satu ini. Sementara itu, setelah sempat macet dan terputus pada Kamis siang, kini jalur tol dalam kota yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta sudah dalam kondisi yang lancar. Hal ini dikarenakan air yang menggenangi jalan tol sudah surut. Di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, banjir setinggi 3 meter membuat warga kesulitan mengungsi. Warga yang berada di atap rumah pun langsung dievakuasi oleh Divisi Infanteri Kostrad yang diterjunkan ke lokasi banjir, membagikan pelampung pada warga. Sementara kami di sini hanya meluncurkan 51 orang, 28 di Rawajati, 25 berada di Hermina. Kemudian ada satuan-satuan lain dari Kopassus, kemudian dari Marinir, dari Angkatan Udara, sementara sedang. Banjir yang mengepung wilayah Jakarta diperkirakan masih akan terus terjadi. Pasalnya hingga Kamis siang debit air di Bendung Katulampa Bogor masih berada di ketinggian 100 cm dengan status siaga 3. Kondisi siaga di Bendung Katulampa ini akan cepat berubah naik jika kawasan hulu Sungai Ciliwung kembali diguyur hujan deras. Volume air yang selalu mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir ini juga mengakibatkan kamera CCTV pemantau ketinggian air rusak. Sejumlah peralatan pemantau juga mengalami kerusakan. Akibatnya petugas bendung harus melakukan pemantau secara manual dan memeriksa meteran air setiap 1 jam sekali. Tim Reportase. Saudara, banjir yang terjadi tidak hanya merendam berbagai ruas jalan, tapi juga berdampak pada pemukiman warga yang berada di dekat aliran sungai. Sejumlah warga yang terkena imbasnya tentu saja memilih untuk berdiam diri di rumah dan tidak beraktivitas keluar rumah. Kamis pagi, banjir kembali menghadang pemukiman warga di Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banjir yang melanda di kawasan ini sudah berlangsung selama 2 hari. Kondisi ini membuat sebagian warga panik. Pasalnya mereka tidak berani keluar rumah walaupun air sempat surut beberapa saat. Kemarin dari 2 hari yang lalu banjirnya itu kira-kira udah sampai dalam banget lah intinya gitu ya. Dan kemarin sempat surut malam jam 11-an itu udah sempat surut. Nah katanya ada banjir susulan lagi, diprediksi katanya menjelang pagi gitu loh. Makanya sampai sekarang hujan sampai sekarang pun udah tergenang gitu sampai ketinggian sampai kelelep lah rumah gitu yang di bawah itu.
Banjir yang terjadi di Kelurahan Karet Tengsin ini disebabkan oleh luapan air Sungai Mati yang berada dekat dengan permukiman. Ratusan rumah warga terendam banjir. Dari 3 RW, RW 7-lah yang paling parah tergenang air. Petugas penyelamat gabungan dari Sudin Pemadam Kebakaran dan Satpol PP Jakarta Pusat berupaya mengevakuasi warga dengan menurunkan 4 perahu karet. Bu Wiwi, tadi dievakuasi, ini mau kemana sekarang? Mau ke atas, Pak. Mau ke atas 2 hari di rumah aja tidak makan, Pak. Nggak ada bantuan di RT 9, Pak. Belum ada bantuan? Belum ada, Jadi Pak. Ibu sendiri 2 hari terjebak di rumah? Iya, di rumah, iya, Pak. Nggak ada bantuan, RT 9, RW 07 nggak ada bantuan, Pak. Sebagian warga lebih memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Hingga Kamis sore, petugas masih terus melakukan evakuasi dan membawa warga ke tempat yang lebih aman. Victor Pangaribuan, Vero Maulana, Jakarta. Ya saudara, demikian yang dapat kami laporkan dari Grogol, Jakarta Barat. Saya Budi Adiputro dan juru kamera Jimmy Chandra dari tim Live News Trans TV melaporkan untuk Anda. Kita kembali ke studio. Terima kasih Budi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara Budi Adiputro melaporkan langsung dari Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Kita ke informasi masih terkait dengan banjir, saudara. Banjir yang melanda kota Jakarta tidak hanya membuat aktivitas warga lumpuh, tapi juga meninggalkan sejumlah masalah. Namun di balik itu semua ada juga keceriaan dan reporter Budi Adiputro beberapa waktu lalu sempat menyusuri sejumlah kawasan pemukiman banjir untuk melihat dari dekat aktivitas warga. Berikut liputannya. Inilah wajah ibu kota Jakarta hari ini. Hampir seluruh wilayah terendam banjir, tak terkecuali di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Terendamnya Jalan Tanjung Duren Raya di Jakarta Barat ini membuat warga yang ingin beraktivitas melewati Jalan Tanjung Duren Raya ini jika tidak ingin basah-basahan terendam dalam banjir untuk berjalan, maka mereka harus menyewa gerobak untuk bisa melintasi jalan tergenang kurang lebih sekitar 1 meteran ini. Bang, boleh kita jalan-jalan sana Bang ya? Naik gerobak. Saya akan coba untuk melintasi jalur ini dengan naik gerobak. Kita akan lihat. Banjir yang melanda di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat memang membuat kesal banyak orang. Aktivitas lumpuh, bahaya penyakit pun mengancam. Warga yang ingin melintasi genangan air terpaksa menumpang perahu karet atau gerobak seperti saya ini. Namun di tengah kemurungan akibat banjir, saya menyaksikan anak-anak kecil justru memanfaatkan momen ini untuk bermain-main. Seperti mendapatkan wisata gratis, anak-anak ini dengan riang bermain banjir tanpa ada rasa takut sedikit pun. Padahal air banjir menyimpan sejuta kuman dan penyakit. Orang tuanya nggak marah? Nggak marah? Udah mah. Udah, kasihan. Namanya siapa? Rizky. Rizky kok berenang-berenang di banjir nggak takut sakit apa? Enggak. Seneng nggak main berenang di banjir? Enggak. Orang tua nggak marah? Enggak. Ibu bapak? Enggak. Meski paham air banjir tidak sehat, namun beberapa orang tua hanya bisa pasrah. Bahkan ada yang mengantar anak mereka yang masih kecil bermain air banjir. Iya, tadinya mau ngajakin ke Cengkareng. Sekarang kan banjir gede, pengen berenang. Oh, nggak apa-apa berenang di banjir? Oh, nggak apa-apa, emang kenapa? Nggak takut gatel atau kena penyakit Ya apa? takut, cuman anaknya pengennya main gimana? Terus? Banjir yang merendam sejumlah wilayah di ibu kota juga tidak membuat pedagang warung Tegal berhenti berjualan. Meski digenangi air, para pelanggan masih bisa menikmati makanan di sini. Meski banyak duka, bencana banjir tetap menyimpan sedikit optimisme dan keceriaan. Tinggal bagaimana kita memandangnya. Budi Adiputro, Husni Mubarok, Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara mendadak mengunjungi korban banjir Jakarta. Ya, reportasenya saat lagi. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.